Hai semuanya, jadi hari ini kita akan membahas tentang etika profesi sebagai pilar utama profesionalisme di era globalisasi. Oke, lanjut ya. Sebelum itu, perkenalan dulu. Saya Fatma Marcella Simanjuntak, NPM 2116000047 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ini untuk tugas UAS etika profesi ya. Apa sih itu etika profesi? Etika profesi adalah seperangkat prinsip atau aturan dan nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan peran profesionalnya. Etika ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional tidak hanya memenuhi standar teknis atau hukum saja, tetapi mencerminkan tanggung jawab moral yang mendalam terhadap masyarakat, klien, kolega, dan lingkungan kerjanya. Nah, dalam konteks ini juga etika profesi bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan keluarga, pribadi, organisasi, ataupun publik. Nah, secara umum, etika profesi juga menekan pada perilaku yang sesuai dengan norma sosial, integritas, dan komitmen kepada kualitas layanan. Lanjut ya. Nah, di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan dinamika, profesionalisme menjadi elemen kunci dalam menjamin keberlanjutan dan kredibilitas berbagai profesi. Pertimbangan teknologi, meningkatnya persaingan global, serta pergeseran nilai-nilai sosial yang menciptakan tuntutan yang lebih tinggi terhadap kualitas dan integritas para profesional di berbagai bidang. Namun, profesionalisme tidak hanya diukur dari kompetensi teknis semata, melainkan juga dari kemampuan seseorang profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Itu ya teman-teman. Nah, etika profesi juga berperan sebagai panduan moral yang membantu individu dalam profesi tertentu untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, terutama ketika dihadapkan dengan dilema yang etis. Tanpa etika profesi yang jelas, profesionalisme akan kehilangan esensinya, karena tindakan yang dilakukan hanya berfokus pada hasil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tuh. Nah, apa sih tujuan etika profesi itu, Kak? Nah, etika profesi itu untuk membimbing individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai yang telah disepakati dalam profesinya. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu atau organisasi, tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas, dan memastikan bahwa praktik profesional dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, dan transparan ya teman-teman. Nah, apa sih prinsip etika profesi itu, Kak? Nah, prinsip etika profesi itu ada 9. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Nah, kita sebagai profesional harus bertanggung jawab atas job desk kita, atas pekerjaan kita tidak boleh lalai ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada integritas. Nah, kita sebagai profesional itu harus berintegritas, harus mempunyai pendirian yang tetap. Oke? Nah, yang ketiga ada kejujuran. Nah, kejujuran ini sebenarnya dipakai secara umum ya, di mana-mana harus jujur sih teman-teman. Nah, yang keempat itu ada keadilan. Nah, kita maupun kita tidak sebagai leader, kita harus bersikap adil, baik itu di dalam pekerjaan, lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang kelima itu ada kerahasiaan. Nah, apapun yang terjadi di dalam lingkungan kerja kita, di dalam kantor kita, jika itu bersifat intim antara perusahaan dan kita tidak boleh menyebarkan teman-teman ke lingkungan sosial atau ke tempat mana yang bukan termasuk lingkungan kerja kita. Jadi kita harus tetap menjaga kerahasiaan perusahaan. Lalu ada kepatuhan terhadap hukum. Nah, kepatuhan terhadap hukum ini penting ya. Kita harus patuh
dan memenuhi norma-norma hukum. Kita harus mengetahui peraturan yang tidak boleh dilanggar di dalam hukum. Jadi kita tidak akan terkena pasal-pasal hukum ke depannya teman-teman, untuk keberhasilan hidup ke depannya. Selanjutnya, nah yang ketujuh ada kompetensi nasionalisme. Kompetensi nasionalisme ini adalah untuk menuntut profesional yang terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya agar bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kita yang mempunyai kompetensi nasionalisme ini, kita harus belajar untuk bisa memberikan penyuluhan, untuk bisa memberikan informasi yang baik kepada orang lain, gitu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah loyalitas. Nah, loyalitas ini untuk menuntut seorang profesional untuk setia kepada profesinya, organisasinya, ataupun kliennya. Jangan neko-neko ya teman-teman. Nah, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, jadi kita nggak boleh mengabaikan peraturan ataupun nilai-nilai yang penting ya, walaupun kita setia. Nah, selanjutnya ada rasa hormat. Nah, rasa hormat ini harus kita terapkan ya teman-teman, gunanya untuk saling menghargai dan bisa dihargai. Oke? Nah, hormat itu nggak cuma kepada bos aja ya teman-teman, kita juga harus menghormati teman sesama kita, keluarga kita, ataupun rekan-rekan kerja kita di kantor. Oke? Apa sih inti dari pembahasan ini? Nah, etika profesi itu memegang peran yang penting sebagai pilar utama dalam membangun dan mempertahankan profesionalisme di era globalisasi. Di tengah tantangan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas hubungan antara individu dan institusi. Penerapan etika profesi menjadi kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas, dan yang berfungsi sebagai pedoman atau perilaku yang jelas. Jadi etika profesi ini sebagai pedoman kita ya, untuk menjalankan kehidupan, untuk menjalankan pekerjaan yang sesuai dan yang baik teman-teman. Oke, nah apa sih kira-kira saran yang bisa kita simpulkan dari PPT kita ini? Nah, yaitu penting bagi profesi agar terus memperbaharui dan mengembangkan kode etiknya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi harus diperbaharui ya teman-teman, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman, dan agar tetap, terutama di era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang cepat. Pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi itu perlu diperkuat ya teman-teman, baik di tingkat perguruan tinggi, organisasi, profesi, untuk memastikan bahwa para profesional memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai etis yang diperlukan dalam praktik mereka. Jadi penting itu, jadi kita harus mengikuti pemahaman tentang etika profesi karena itu menyangkut banyak hal terkait pekerjaan, lingkungan kerja, ataupun lingkungan keluarga ya teman-teman. Oke, demikian pembahasan etika profesi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.